Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini, hari yang Tuhan jadikan. Kami boleh bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah-Mu. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami percaya firman-Mu yang sanggup menuntun langkah-langkah hidup kami, agar kami terus berjalan di dalam kebenaran. Terima kasih Bapa buat hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sambut berkat-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin, amin, amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Selamat berjumpa lagi di Mesbah Syukur pagi ini. Kita percaya karena anugerah Tuhanlah kita bisa bangun, bernapas, bahkan kita bisa ada dalam hadirat Tuhan, semua karena anugerahnya. Iya, baik, sebelum kita memulai semua aktivitas kita pada hari ini, kita mau sungguh-sungguh duduk di kaki Tuhan, memuji, menyembah, mendengarkan firman, bahkan mendengarkan pesan-pesan Tuhan untuk hidup kita. Hari ini firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal yang keempat. Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata begini. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ayat yang ke-9, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ayat yang ke-10, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu ayat 11, iblis meninggalkan dia, dan lihat malaikat-malaikat datang melayani dia. Saudara, di dalam pasal yang keempat ini adalah kisah tentang Yesus itu dicobai oleh iblis, ya. Kalau saudara baca dari ayat yang pertama sampai yang selanjutnya, tapi saya hanya mengambil ayat yang ke-8 di sini. Ayat ini berkata, iblis membawa Yesus ke satu gunung dan dia memperlihatkan semua kerajaan dunia yang ada di bawah. Ya, saudara, ya, mengapa iblis membawa Yesus ke atas gunung lalu menawarkan semua kerajaan dunia yang ada di bawah, dan iblis berkata kepada Yesus bahwa ya, kerajaan dunia dan kemegahannya, dia bilang dan berkata padanya, semua ini akan aku berikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Dari sini kita melihat, saudara, ya, iblis itu tahu banget Yesus tuh datang dengan sebuah rencana besar, yaitu untuk menggenapi kehendak Allah Bapa atas dunia ini. Iblis itu tahu benar Yesus datang untuk menebus manusia dari dosa-dosanya. Tapi iblis mencoba mengalihkan pandangan Yesus dari visi dan misi Allah ke kenyamanan dan kekayaan dunia. Iblis memperlihatkan kepada dia kekayaan dunia, kemewahan dan segala yang ada, dan iblis bilang, ya, aku akan memberikan ini kepadamu. Ya, iblis berkata, ya, aku akan memberikan, ya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika kau sujud menyembah aku. Ya, kita melihat di sini bahwa iblis mencoba mengaburkan, iblis mencoba mengalihkan, ya, pandangan Kristus dari kehendak Tuhan kepada keinginan duniawi. Ya, saudara, dalam dunia ini, dalam hidup kita ini ada keinginan daging, ada keinginan roh. Dan keinginan daging selalu bertentangan dengan keinginan roh. Iblis berpikir dengan dia mencoba Yesus seperti itu, Yesus akan tergoda dengan segala kenikmatan dunia. Makanya hati-hati ya saudara, kenikmatan dunia ini, waduh, nikmatnya itu bisa membawa manusia itu terseret, terpikat, bahkan menghalalkan segala cara untuk bisa memperoleh dan menikmati keinginan dunia. Makanya saya sering berkata, ya, banyak orang Kristen yang akhirnya memilih jadi simpenan, memilih jadi pelakor, merebut. Karena apa? Tergiur dengan, ya, tawaran dunia. Ini yang iblis tawarkan kepada mereka. Yesus pun pernah ditawarkan hal yang sama. Ya, kenapa orang rela menjual Yesus, menjual agama demi mendapatkan karir, demi mendapatkan uang? Ya, ini yang Yesus juga menghadapi pencobaan itu. Ada orang demi harta rela, ya, menipu, rela kehilangan saudara, ya, karena ini terjebak dengan roh kenikmatan dunia ini. Iblis menawarkan itu kepada Yesus. Iblis coba untuk mengalihkan pandangan Kristus dari melakukan kehendak Bapa kepada keinginan duniawi.
Saudara, iblis tahu banget ada satu hal yang bisa menggagalkan rencana Tuhan atas hidup kita, yaitu ketika kita ini terseret dan terpikat oleh keinginan duniawi. Harta, kekayaan, apalagi jabatan, popularitas. Ketika kita menjadi gila mencari semua hal-hal duniawi ini, maka iblis senang. Ya, ketika orang pengen untuk mendapatkan semua hal-hal yang rasanya menyenangkan daging, mengikuti keinginan dunia, menawarkan kemewahan dunia dan kemegahannya. Itulah satu-satunya yang dapat membuat kabur pandangan kita pada kehendak Allah, sehingga banyak akhirnya orang Kristen bahkan hamba Tuhan yang melenceng dari panggilan dan kehendak Allah karena dia tergiur dengan kenikmatan duniawi ini. Hati-hati saudara, tipu muslihat kekayaan. Sehingga orang rela jadi simpenan, jadi cuma karena demi dia dapat menikmati kenikmatan dunia ini, saudara. Iblis memperlihatkan semuanya kepada Kristus dan dia berkata, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Iblis itu bapa dari segala pendusta, semua yang diomongi adalah dusta. Dia bilang, aku akan memberikan ini kepadamu. Saudara, apakah iblis memiliki kuasa untuk memberikan sesuatu kepada Kristus, memberikan bangsa atau kenikmatan dunia? Bukankah dia tahu bahwa Yesus itu yang memiliki segala-galanya? Dia adalah Allah dan pribadi Allah. Tidak ada yang iblis perlu berikan kepada Yesus karena Yesus yang berkuasa atas semuanya. Dan iblis itu bapa pendusta, sok tahu saudara, sok berkuasa, itulah iblis, Tidakkah Yesus dia sendiri adalah Allah sang pencipta dunia ini yang memegang kendali atas bangsa-bangsa? Iblis berdusta, dia berpikir bahwa Yesus dapat didustai, dengan memberikan tawaran-tawaran agar Yesus kemudian dia pikir akan kabur dan buram dari rencana kedatangannya ke dunia ini, sehingga dia pikir Yesus adalah manusia yang akhirnya dapat diberikan iming-iming, kalau kamu mau sembah aku tak kasih ini. Pencobaan yang dihadapkan pada Yesus adalah menguasai dunia. Dan saudara, siapa sih manusia yang tidak ingin menguasai dunia hari-hari ini, apalagi kita melihat karena politik. Kita terus berdoa buat saudara-saudara kita yang ada di Afghanistan, saudara, agar mereka juga boleh senantiasa ada damai sejahtera. Semua negara-negara yang dikuasai oleh teroris, kita berdoa supaya mereka juga boleh diberkati Tuhan dan boleh ada hujan pertobatan yang terjadi. Pencobaan yang diperhadapkan kepada Yesus adalah menguasai dunia sebagai penguasa politik yang pada saat itu tampak melaksanakan rencananya untuk menyelamatkan dunia dari dosa. Iblis memburamkan itu, iblis berusaha membelokkan cara pandang Kristus dengan dialihkan pada sesuatu yang menarik di dunia ini. Tapi Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Iblis menawarkan seluruh dunia kepada Yesus, kalau saja Yesus mau sujud menyembah kepada dia. Sekarang iblis menawarkan dunia dengan mencoba memikat kita dengan materi-materi dan kekuasaan. Kita bisa melawan semua pencobaan itu seperti yang Yesus lakukan. Iblis bilang, kalau engkau mau menyembah aku, maka aku akan berikan. Tapi Yesus memberikan sebuah teladan dan contoh bagi kita untuk menghardik iblis ketika kita dicobai. Yesus berkata kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah hanya kepada Tuhan Allahmu. Hanya kepada Dia sajalah kamu harus menyembah. Saudara, iblis tahu ketika orang terpikat dengan kenikmatan dunia, keindahannya, maka banyak orang yang tanpa dia sadari dia sudah terikat dalam sebuah penyembahan berhala kepada harta, kepada jabatan, kepada apapun yang dia miliki. Jadi hati-hati saudara, biar kita mau menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sandaran di hidup kita. Tuhan sebagai satu-satunya perisai. Dekatkan terus dirimu dengan Tuhan agar iblis tidak bisa menipu kita. Dan ketika Yesus mengusir iblis dan berkata, nyahlah iblis karena ada tertulis aku harus menyembahnya kepada Allah. Ayat 11, lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat melayani Yesus.
Saat kita ini bertindak, usir iblis. Kalau ada pikiran-pikiran yang tidak sesuai firman Tuhan, usir iblis dalam nama Yesus. Waktu kita mengusirnya, saudara, ya, dia akan pergi dari kita. Dan akhirnya, saudara, waktu Yesus mengatakan hal itu, maka Alkitab berkata, lalu iblis meninggalkan dia, dan lihat, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Waktu iblis pergi, malaikat datang melayani Yesus. Saudara, ya, malaikat-malaikat Tuhan itu diperintahkan untuk menjagai orang benar, orang kudus, setiap kita yang percaya. Mari kalau kita ingin mengalami mujizat perkenanan Tuhan, jangan sampai engkau tertipu dengan iblis, dengan bujuk rayu iblis untuk engkau mulai beralih pada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga engkau terdorong, sehingga engkau terbujuk oleh tipuan-tipuan dunia yang sementara ini. Mari kita mau terus tenangkan, kita mau terus teguhkan hati kepada firman Tuhan. Sehingga apapun yang sedang iblis panahkan, iblis tuduh, kita dapat berkata, Tuhan, bersama engkau aku kuat di dalam kehidupanku. Mari kita mau renungkan firman ini. Kami tahu engkau Tuhan, engkau terlebih besar, terlebih indah dari segala kenikmatan dunia yang ditawarkan iblis. Engkau yang terlebih indah, terlebih mulia dari segala-galanya Tuhan. Karena itu kami percaya, hanya dengan memiliki Engkaulah kami tenang, kami aman, kami damai. Kami tidak perlu tergiur dengan apapun, karena Engkau yang segala-galanya Tuhan, dan yang terlebih besar di hidup kami. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus sekali lagi katakan, Yesus terlebih besar dari segalanya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih Yesus terlebih, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau terlebih besar dari segala apapun di dunia ini. Yesus lebih besar dari segala kenikmatan-kenikmatan dunia yang menipu. Yesus terlebih besar dari semua keinginan-keinginan daging dan segala tipu daya kekayaan. Tuhan, biarlah Engkau terus meneguhkan hati kami. Engkau yang membuat kami kuat untuk melawan segala tipu muslihat iblis. Kami bersyukur Tuhan buat pagi ini firman-Mu mengingatkan kami agar kami tidak buyar, tidak buram pandangan kami untuk melakukan kehendak Allah dan bukan hidup bagi kepentingan diri dan kenyamanan dan keinginan daging kami. Terima kasih Bapa, biar kami terus boleh melakukan kehendak-Mu. Kami berdoa, Hamba berdoa untuk setiap mereka yang setia mengikuti Mezbah Syukur. Engkau memperhitungkan Tuhan setiap iman kami yang mau mencari Engkau. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang hari ini Tuhan sedang terbaring sakit, Engkau sembuhkan. Yang hari ini berulang tahun Tuhan,
Engkau urapi dan berkati Tuhan, kami berdoa. Engkau Tuhan yang sanggup menjamah setiap mereka yang sakit, memberikan kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk setiap mereka yang bekerja, yang akan bekerja di luar kota, di dalam kota, di rumah, di luar rumah. Tuhan sertai dan memberkati. Kami percaya Bapa, bahkan setiap mereka yang hari-hari ini ada dalam persoalan yang berat, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami juga terus melepaskan berkat atas bangsa kami Indonesia. Bapak Presiden Jokowi, Engkau sertai Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya, pertikaian di atas bangsa ini, perlindungan Tuhan sempurna. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup mulai dari hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Shalom, Immanuel, dan selamat pagi.